drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aan Mardiansyah dan anggota kelompok saya Muhammad Rivaldi Aras, Muhammad Owen, Kasmiranti, Ardiansa Aliksa, dan Krisna Bagus. Kami dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Interkoneksi Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja dengan dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Ridwan Daud Mahande MPD. Pembahasan 1. Kontekstual antar pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. 2. Landasan konsep kementerian. 3. Bangan kementerian sekolah menengah kejuruan dengan Dudi. 4. Peran dunia industri. 5. Teori belajar di tempat kerja. Dan 6. Implikasi pada SMK. Pengertian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Majid berpendapat bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi para siswa yang merencanakan dan mengembangkan karirnya pada bidang keahlian tertentu untuk bekerja secara produktif dan profesional, dan juga siap melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pendidikan kejuruan adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang mempersiapkan siswanya untuk bekerja dengan bekal kompetensi kerja dalam suatu bidang keahlian tertentu dan tidak menutup kemungkinan bagi para lulusannya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan membuka peluang usaha. Salah satu bentuk penyelenggara pendidikan kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau disebut dengan SMK. Perkenalkan, nama saya Krisna Bagus. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Fungsi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan sebagai suatu pendidikan khusus tentunya akan mempersiapkan para siswanya untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja produktif yang mampu menciptakan produk unggul yang dapat bersaing di pasar global. Di samping itu, pendidikan kejuruan juga berfungsi mempersiapkan siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut para ahli yang berpendapat bahwa fungsi pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja produktif, antara lain meliputi yang pertama, memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga, merubah status siswa dari ketergantungan menjadi produktif. Selanjutnya, karakteristik pendidikan kejuruan. Yang pertama, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja. Oleh karena itu, pendidikannya tertuju pada lulusan yang dapat dipasarkan di pasar kerja. Yang kedua, pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha dan industri. Yang ketiga, pengalaman belajar yang disajikan melalui pendidikan kejuruan mencakup domain efektif, kognitif, dan psikomotorik dan diaplikasikan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar maupun situasi kerja yang sebenarnya. Yang keempat, keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari dua kriteria, yaitu keberhasilan siswa di sekolah dan keberhasilan siswa di luar sekolah. Kriteria pertama meliputi keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler, sedangkan kriteria kedua diindikasikan oleh keberhasilan penampilan atau lulusan setelah berada di dunia kerja yang sebenarnya. Yang kelima, pendidikan kejuruan memiliki kepekaan sesuai terhadap perkembangan dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan harus bersifat responsif dan proaktif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi dengan menekankan kepada upaya adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir anak didik
dalam jangka panjang. Yang keenam, bengkel kerja dan laboratorium merupakan kelengkapan utama dalam pendidikan kejuruan untuk dapat mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukasi. Yang ketujuh, hubungan kerja sama antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri merupakan suatu keharusan seiring dan dengan tingginya tuntutan relevansi program pendidikan kejuruan dengan tujuan dunia usaha dan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Pembelajaran kontekstual bagi sekolah dengan dunia kerja atau dunia industri. Pembelajaran kontekstual dapat memberi keyakinan siswa untuk memahami hubungan antara teori dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Pembelajaran kontekstual juga membina siswa untuk bekerja kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti sekolah memiliki peran sebagai penghubung antara akademik dan dunia pekerjaan untuk mendapatkan dukungan dari industri. Pembelajaran kontekstual dapat dicapai melalui berbagai bentuk, yaitu relating, mengkaitkan, experience, mengalami, applying, mengaplikasikan, cooperating, bekerjasama, dan transferring, memindahkan. Pendidikan kejuruan didasarkan kebutuhan dunia kerja yang disebut demand driven. Demand driven mengharapkan dunia usaha, dunia kerja, dunia industri yang seharusnya lebih berperan menentukan, mendorong, dan menggerakkan pendidikan karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan dunia tenaga kerja. Penekanannya terletak pada penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja di masyarakat lingkungannya. Kesuksesan peserta didik pada hands-on atau performa dunia kerja. Hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci kesuksesan pendidikan kejuruan atau vokasi. Selanjutnya, prinsip kemitraan terhadap kerjasama antara pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Kemitraan mengandung pengertian suatu kesepakatan hubungan kerjasama antara dua atau beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama, seperti kerjasama antara pendidikan kejuruan dan industri. Kemitraan dapat berjalan dengan baik jika masing-masing pihak yang bekerja sama saling menghormati prinsip-prinsip kemitraan dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka tujuan kemitraan tidak terpenuhi lagi. Kemitraan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan berlandasan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, saling menguntungkan. Kerjasama dapat memberi manfaat yang paling menguntungkan, misalnya jika industri menjadi tempat magang siswa SMK. Industri memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan citra industri di masyarakat. Yang kedua, saling memperkuat. Kerjasama dapat saling memperkuat untuk menghadapi pesaing dari luar. Misalnya jika SMK menjadi pemasok bahan baku yang tepat, dipercaya, murah, dan berkualitas. SMK ini diperkuat oleh industri jika mendapat kepercayaan untuk mengelola sebagian dari sistem produksi industri, sehingga pendidikan kejuruan ini mampu menjadi contoh bagi SMK lain. Yang ketiga, saling memerlukan. Kerjasama dapat saling memerlukan jika SMK memerlukan industri untuk menerima tenaga kerja lulusan SMK, dan industri memerlukan SMK sebagai tempat training center bagi calon tenaga kerja industri tersebut. Perkenalkan, saya Muhammad Rivaldi Aras akan melanjutkan materi dari teman saya. Peran dunia industri dalam pendidikan kejuruan. Dalam persaingan global di bidang usaha dan industri saat ini menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melalui pendidikan. Dengan pendidikan formal, siswa akan memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat digunakan untuk bekal dalam bekerja. Salah satu pendidikan formal yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan adalah SMK. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang erat antara sekolah, dunia usaha, dan industri, baik dalam perencanaan dan penyelenggaraan maupun dalam pengelolaan pendidikan. SMK merupakan lembaga pendidikan formal di bawah Direktorat Pembinaan SMK yang menyiapkan lulusannya
untuk bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau disingkat DUDI, serta diharapkan dapat berwirausaha. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Karakteristik Industri 51 SPN Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 yang mengatur pendidikan menengah kejuruan. Sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2025, SMK yang akan menjadi ikon dalam pengembangan dunia pendidikan menengah di negara kita. Nah, ini adalah bentuk kemitraan sekolah menengah dengan dunia industri. Aspek yang terkait dengan kegiatan-kegiatan antara sekolah dan dunia kerja yaitu yang pertama, sinkronisasi kurikulum. Sekolah dan pengguna tenaga kerja harus saling bersinergi, terutama dalam hal materi pembelajaran, sehingga antara yang menyiapkan tenaga kerja, dalam hal ini sekolah, terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, saling memberi, dan saling menerima, atau biasa disebut dengan link and match. Yang kedua, prakerin atau magang. Dunia usaha maupun dunia industri agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik maupun guru untuk melakukan praktik kerja atau magang, agar pelaku pendidikan di sekolah bisa merasakan secara langsung pekerjaan di dunia industri, sehingga guru dapat menyiapkan peserta didiknya agar mampu bersaing untuk memasuki dunia kerja, dan peserta didik pun agar terbiasa dengan etos kerja di dunia industri. Yang ketiga, perekrutan tenaga kerja. Sudah saatnya pengguna tenaga kerja merekrut tenaga kerja dari sumbernya atau dari sekolah, sehingga mengurangi terjadinya percaloan yang merugikan calon tenaga kerja. Nah, yang keempat, pendanaan prakerin atau perekrutan. Sekolah perlu menganggarkan dana untuk pemasaran tenaga kerja atau peserta didiknya, karena tugas sekolah kejuruan tidak cukup hanya sampai meluluskan peserta didiknya, namun sampai dengan memasarkan tamatannya ataupun melakukan penelusuran tamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Owen. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pendidikan praktek kerja industri. Pendidikan sistem ganda atau disingkat PSG atau pendidikan praktik kerja industri merupakan salah satu strategi pokok dalam rangka mengoperasionalisasi link and match, di mana suatu proses pendidikan yang melibatkan sekolah dan industri yang diharapkan kesenjangan kualitas lulusan dan kebutuhan industri dapat ditekan. Praktik industri atau praktik kerja industri adalah suatu program yang bersifat wajib tempuh bagi siswa SMK yang merupakan bagian dari program pendidikan sistem ganda. Dalam pedoman teknis pelaksanaan PSG pada SMK, disebutkan bahwa praktik kerja industri adalah praktik keahlian produktif yang dilaksanakan di industri atau di perusahaan yang berbentuk kegiatan mengajarkan pekerjaan produksi dan jasa. Adapun beberapa tujuan dari PSG. Yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan dunia kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepakatan link and match antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas profesional dengan memanfaatkan sumber daya pelatihan yang ada di dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Al-Iza. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu teori belajar di tempat kerja, yaitu konsep situated learning.
yang merupakan teori belajar yang mempelajari akuisisi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan di dunia kerja. Jadi kita akan mengidentifikasi 4 prinsip terkait dengan situated learning ini, yaitu pertama, belajar adalah berakar pada kegiatan sehari-hari atau everyday connection. Adapun yang kedua, pengetahuan diperoleh secara situasional dan transfer berlangsung hanya pada suatu situasi serupa. Dan belajar merupakan hasil dari proses sosial yang mencangkup cara-cara berpikir, memandang sesuatu, pemecahan masalah, dan berinteraksi di samping pengetahuan deklaratif dan prosedural. Adapun yang keempat, belajar merupakan hal yang tidak terpisah dari dunia tindakan, tetapi eksis di dalam lingkungan sosial yang sehat dan kompleks yang meningkatkan aktor, aksi, dan situasi. Adapun work-based learning atau pembelajaran berbasis kerja yang merupakan bentuk pembelajaran kontekstual di mana proses pembelajaran dipusatkan pada tempat kerja dan meliputi program yang terencana dari pelatihan formal dan mentoring dan pencarian pengalaman kerja yang mendapatkan gaji. Relin menyatakan bahwa WBL ini secara ekspresif menggabungkan antara teori dengan praktik. WBL atau Work-Based Learning mengakui bahwa tempat kerja menawarkan kesempatan yang banyak untuk belajar seperti di ruang kelas. Sistem magang merupakan salah satu bentuk WBL. Dalam sistem ini, siswa belajar dengan seorang ahli atau maestro melalui pengamatan dan imitasi perilaku dan cara kerjanya dengan intens sehingga bisa mendapatkan pengalaman spesifik. Adapun implikasi pada SMK untuk industri. Yang pertama ini, dunia kerja dan industri lebih mementingkan pada motivasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan ini bisa diperoleh bila industri mampu melakukan efisiensi dengan menekan pengeluaran untuk produksi dan lainnya sampai sekecil-kecilnya. Sedangkan dunia pendidikan mempunyai visi non-profit, tetapi masih sangat tergantung pada pembiayaan pemerintah dan bantuan lain, sehingga kerjasama banyak dianggap beban oleh pihak industri. Yang kedua, kerjasama sekolah dan industri ini harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang mereka perlukan dengan persyaratan yang dikehendaki tanpa membangun program pendidikan bersama. Perencanaan kurikulum dan praktiknya bisa disusun dengan pihak industri. Adapun yang ketiga, implikasi pada program prakerin adalah perumusan dari prakerin yang lebih jelas dan proporsional. Misalnya, bagi SMK yang telah memiliki peralatan lengkap dan memadai dalam memberi bekal kompetensi kepada siswanya, maka prakerin sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sistem magang. Yang keempat, bagi pemerintah. Jadi, seharusnya tidak setengah-tengah dalam membantu SMK dalam meningkatkan kualitas lulusannya. Tampaknya perlu langkah lebih konkret lagi dalam mengatur dunia usaha dan industri agar membantu SMK dalam melaksanakan program bersama dalam upaya menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Penyiapan aturan atau bahkan undang-undang yang mengikat semua dunia usaha dan industri dalam merealisasikan kerjasama ini. Jadi nasionalisme dunia usaha dan dunia industri ini
dibangun dengan dimulai dari membuat aturan dan undang-undang, dan juga aturan yang mengikat mereka menuju ke arah pembangunan bangsa yang kuat.